Apa kabar sahabat cerita? Kali ini, Wahana Cerita akan mencoba menceritakan alur cerita film yang berjudul Batman The Dark Knight. Sebagai informasi ya guys, film Batman ini merupakan salah satu versi paling keren. Dari segi alur cerita, aktornya, actionnya, special effect, serta plot twist dari ceritanya. Semua berasa pas, nggak lebay, tapi bikin tegang. Karena acting Jokernya di sini berasa keren dan feel-nya dapat banget. Oh iya, di IMDb sendiri, film ini menduduki peringkat keempat film terbaik sampai sekarang. Ada 3 tokoh penting di film ini, yaitu si Batman sendiri, Joker, dan juga Harvey Dent. Tokoh Batman diperankan oleh Christian Bale, sedangkan Joker diperankan oleh Heath Ledger. Dimana banyak yang menilai ia sangat bagus memerankan tokoh Joker di sini, yaitu seorang psikopat aneh dan kejam, namun di sisi lain sangat pintar dan cerdas. Penjiwaan karakternya di film ini terlihat maksimal, hingga malah berlanjut ke kehidupan nyatanya, di mana sang aktor mati karena bunuh diri. Terakhir, tokoh Harvey Dent alias Two-Face diperankan oleh Aaron Eckhart. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya ya. Scene dimulai ketika ada segerombolan orang bertopeng badut yang berusaha merampok sebuah bank. Mereka masuk melalui pintu depan bank dan sebagian lainnya masuk lewat atap. Tapi anehnya, begitu salah satu badut menyelesaikan tugasnya, badut yang lain langsung menembaknya. Begitu selanjutnya, hingga hanya tersisa 2 badut terakhir di ruangan, di mana yang satu akhirnya tewas juga karena tertabrak bis sekolah. Begitupun supir yang membawa bis pun ditembak juga, hingga menyisakan 1 badut terakhir. Dan ternyata, 1 badut yang tersisa adalah si Joker sendiri. Sambil membawa uang hasil rampokan, dengan menggunakan bis sekolah, Joker pun pergi meninggalkan bank dengan santuy. Scene selanjutnya, Batman terlihat sedang memburu para penjahat. Tapi kok dia terlihat membawa senjata ya? Ternyata, itu para Batman palsu yang mau ikutan membasmi penjahat. Tak lama, Batman asli muncul dengan mobil canggihnya. Ia langsung menghajar para penjahat dan mengikatnya. Para Batman palsu juga diikat dan disuruh berhenti menirunya, karena malah akan membahayakan jiwa mereka dan malah bikin repot. Setelah itu, di tempat rahasia Bruce Wayne alias Batman, Alfred, asisten setianya, sedang mengobati luka dari Bruce Wayne. Ia juga memberi nasihat supaya lebih berhati-hati dan mengupgrade jubah Batman-nya agar lebih kuat dan tahan lama. Tahan senjata. Pria ini bernama Harvey Dent, seorang jaksa wilayah paling berani dalam menangkap penjahat di kota Gotham. Ditemani Rachel, sang kekasih yang juga seorang jaksa. Mereka bekerja sama dalam menangkap dan menuntut hukuman berat untuk para penjahat di sana. Oh iya, si Rachel ini mantannya Bruce Wayne guys. Karena nggak mau membahayakan jiwa dari Rachel, terpaksa deh doi di ghosting alias diputusin sama Bruce Wayne. Mereka sedang berusaha memenjarakan seorang pemimpin mafia bernama Maroni. Di luar dugaan, saksi yang dihadirkan malah membelot dan menodongkan senjata. Namun dengan sigap, Harvey mengambil senjata dan langsung menghajarnya. Mantap jiwa. Dalam melakukan tugasnya, Harvey juga dibantu oleh kepala polisi yang bernama Jim Gordon, yang merupakan salah satu polisi yang bersih dan anti korup. Di tempat lain, para pemimpin mafia sedang mengadakan rapat. Mereka resah dengan adanya Batman yang selalu mengganggu bisnis mereka. Ternyata, bank yang dirampok Joker di awal tadi sebagian adalah uang mereka. Oh iya, dalam mengatur keuangan, mereka dibantu oleh seorang ahli akuntan bernama Lau. Lau yang sigap segera mengamankan uang mereka dan menaruhnya di suatu tempat yang aman. Lau sendiri sekarang sedang berada di suatu tempat yang aman di Hong Kong, karena ia sadar akan menjadi incaran para polisi. Di tengah rapat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Joker sendirian secara tiba-tiba. Ternyata Joker menawarkan kerjasama dengan para mafia. Ia berdalih akan menangkap Batman apabila dibayar dengan imbalan yang pas, yaitu setengah kekayaan dari para mafia. Para mafia pun tertawa mendengar tawaran Joker yang dianggap sebuah lelucon. Namun tawa mereka terhenti ketika Joker memberitahu kalau dialah yang telah merampok uang mereka di bank. Mendengar itu, para mafia langsung marah, terutama yang bernama Gambol, yang dari awal tadi sudah sangat gemas dan kesal dengan tingkah laku Joker. Namun ketika mereka akan menghajar Joker,
Mendadak mereka berhenti. Ternyata Joker sudah menyiapkan bom di tubuhnya dan mengancam akan meledakkannya jika mereka mendekat. Sebelum keluar, Joker meninggalkan kartu namanya dan menyuruh para mafia menghubunginya jika mereka berubah pikiran dan menginginkan jasanya menangkap Batman. Lalu Joker pun pergi meninggalkan para mafia. Batman, Harvey, dan Gordon berencana menangkap Lau yang berada di Hong Kong. Namun, menangkap Lau bukanlah hal mudah, karena Lau berada dalam gedung yang super ketat keamanannya dan dijaga oleh banyak penjaga. Dibantu Mr. Fox yang merupakan orang kepercayaan sekaligus yang membuat persenjataan dan perlengkapan Batman, mereka pun menyusun rencana penangkapan. Karena dengan ditangkapnya Lau akan membuka jalan untuk bisa menangkap para mafia dengan kesaksiannya di pengadilan. Rencana pun dijalankan. Mr. Fox yang sudah menaruh handphone sebelumnya di tempat security, yang ternyata memang sudah menjadi bagian dari rencana. Handphone itu ternyata berfungsi untuk mengacaukan sistem keamanan gedung dan memadamkan aliran listrik, sehingga gedung menjadi gelap. Tak lama, Batman pun datang dan beraksi. Ia masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ruangan di mana Lau berada. Luar biasanya, ia masuk dengan cara terbang dan menghancurkan kaca gedung. Kemudian ia menghajar para bodyguard Lau, setelah itu menyeretnya dan menariknya lewat pesawat pribadinya. Lau pun diserahkan ke kepolisian Gotham. Setelah itu, ia dipaksa mengaku dan bersaksi agar para mafia bisa ditangkap. Walau awalnya dia menolak bersaksi, namun karena diancam akan dibawa ke penjara daerah yang terkenal kejam dan sadis, akhirnya Lau mau bersaksi. Singkat cerita, karena kesaksian Lau, para mafia pun ditangkap. Nah, mulai dari sinilah akhirnya para mafia memutuskan untuk menghubungi Joker, karena mereka sudah sangat frustasi dengan Batman. Teror pun dimulai. Joker mulai membunuh para Batman palsu sebagai pancingan agar Batman asli muncul. Joker mengancam Batman agar membuka identitas aslinya. Jika tidak, ia akan terus membunuh para Batman palsu yang berkeliaran dan juga menghabisi para petugas hukum. Dengan cerdik, ia menandai sasaran berikutnya dalam sebuah kartu remi. Dengan menaruh DNA di kartu, ia seolah memberitahu siapa saja sasaran berikutnya, agar para penegak hukum menjadi ketakutan dengan terornya. Mereka yang menjadi sasaran adalah Hakim Surilo, Harvey Dent, dan Komisaris Loeb. Naasnya, Hakim Surilo tewas. Begitu juga dengan Komisaris Loeb yang ditaruh sejenis racun dalam gelas yang diminumnya. Beruntungnya, Harvey yang saat itu sedang menemani Rachel ke pesta yang diadakan Bruce Wayne selamat. Ia ditolong Bruce Wayne yang mengetahui rencana Joker yang akan menghabisinya. Namun justru Rachel yang dalam bahaya, karena ia dilempar Joker keluar dari jendela gedung. Beruntung, Batman, sang mantan, berhasil menyelamatkannya. Sasaran Joker selanjutnya adalah wali kota Gotham. Saat dilangsungkan upacara penghormatan, ternyata Joker dan anak buahnya sudah menyusup ke regu tembak. Saat mereka akan menembak sang wali kota, Gordon melompat untuk menolongnya. Sayangnya, ia malah tertembak dan akhirnya tewas. Harvey, yang juga khawatir akan keselamatan Rachel, menyuruhnya bersembunyi, karena ternyata Rachel akan menjadi sasaran berikutnya. Batman yang sangat marah mendatangi Maroni dan menghajarnya, agar ia memberitahu di mana tempat persembunyian Joker. Maroni yang juga tidak tahu pun hanya menyarankan jika Batman ingin didatangi Joker, maka ia harus membuka identitas aslinya di depan publik. Esoknya, ketika Harvey melakukan konferensi pers, Bruce Wayne hadir karena berencana akan membuka identitas aslinya sebagai Batman, agar Joker mendatanginya. Namun di luar dugaan, malah Harvey yang mengaku kalau dialah Batman. I am the Batman. Joker pun terpancing. Dengan membawa pasukannya, ia akan menculik Harvey yang akan dibawa ke markas polisi. Mobil yang membawa Harvey dan para polisi pun diserang. Batman datang dan berusaha menyelamatkan Harvey. Hingga akhirnya mobil canggihnya hancur, terkena tembakan RPG Joker. Untungnya, di dalam mobilnya ada motor cadangan yang gak kalah keren. Batman pun balas menyerang. Ia berhasil membuat truk yang dibawa Joker terbalik. Batman yang sangat marah berniat menabrak Joker dengan motornya. Namun, ketika jarak sudah dekat, ketika Joker akan membuka topeng Batman, tiba-tiba seorang polisi muncul dan menodongkan senapan. Dan ternyata, dia adalah kepala polisi Jim Gordon.
Ternyata sebelumnya ia hanya pura-pura mati, yang merupakan salah satu bagian dari rencana untuk menangkap Joker, dan juga agar keluarganya tidak terancam. Joker pun berhasil ditangkap dan dibawa ke markas polisi. Atas keberhasilannya menangkap Joker, Gordon akhirnya diangkat menjadi komisaris polisi yang baru. Anehnya, Joker juga memberi selamat dengan bertepuk tangan. Tak berselang lama, ada telepon yang memberitahu kepolisian bahwa mereka adalah anak buah Joker yang telah berhasil menculik Rachel sekaligus Harvey. Disinilah terlihat kecerdasan sekaligus kelicikan seorang Joker. Ternyata ia sengaja ditangkap untuk mengelabui polisi dan Batman. Jadi begini, sesaat setelah penangkapan Joker, ternyata kaki tangan Joker yang satunya adalah polisi anak buah kepercayaan Gordon, yaitu Ramirez, menculik dan membawa Rachel ke suatu tempat untuk disekap. Begitupun Harvey juga diculik, namun disekap di tempat yang berbeda dengan Rachel. Batman yang kembali marah menghajar Joker dan memaksanya memberitahu di mana ia menyekap Harvey dan Rachel. Joker pun memang akan memberitahu di mana ia menyekap mereka, karena ini pun salah satu bagian dari rencananya. Namun ia membuat Batman dan polisi terpaksa harus menentukan siapa yang akan mereka selamatkan duluan. Batman pun dihadapkan pada dua pilihan sulit, antara menyelamatkan Harvey sang penegak hukum yang dibutuhkan masyarakat untuk melawan mafia, atau Rachel sang mantan yang masih dicintainya. Batman pun akhirnya memilih untuk segera menolong Harvey dan menyuruh polisi segera menuju ke tempat di mana Rachel disekap. Joker yang masih di dalam markas polisi berhasil memperdaya petugas yang menjaganya. Ia kemudian menyadari polisi itu dan meminta diberikan sebuah handphone. Ternyata di dalam perut seorang tahanan baru yang tadi datang sudah ditanam sebuah bom. Begitu Joker menelepon, bom meledak dan menghancurkan kantor kepolisian beserta isinya. Rencana Joker berhasil maksimal. Di tempat lain, Batman dan polisi yang berusaha menyelamatkan Harvey dan Rachel kehabisan waktu. Ketika polisi sampai ke tempat di mana Rachel disekap, bom keburu meledak. Rachel pun tewas. Untungnya, Batman berhasil menyelamatkan Harvey. Malangnya, muka Harvey yang sempat terkena minyak tersambar api akibat ledakan bom. Walau selamat, akan tetapi muka Harvey rusak setengahnya. Joker yang berhasil lolos seolah-olah merayakan kemenangannya. Sementara Harvey yang sudah di rumah sakit menolak untuk dioperasi wajahnya. Karena Rachel tewas, Harvey merasa bersalah dan menganggap Batman dan polisi lainnya juga bersalah karena tidak memprioritaskan untuk menolong Rachel. Mulai disinilah Harvey ingin membalas dendam dan menghabisi orang-orang yang terlibat atas kematian Rachel. Dia tidak peduli lagi jika mafia-mafia akan bebas akibat ulahnya melakukan kejahatan. Di tempat lain, Reese yang merupakan karyawan Bruce Wayne mengetahui identitas asli Batman. Ia berencana membongkar siapa Batman sebenarnya lewat sebuah stasiun TV. Ia berpikir, jika Batman diketahui identitasnya, maka Joker akan bisa menangkapnya dan menghentikan teror ke warga Gotham. Ternyata dugaannya salah besar. Sebelum sempat memberitahu, Joker justru menelpon stasiun TV dan mengancam, jika dalam 60 menit tidak ada yang bisa membunuh Reese, maka Joker akan meledakkan satu rumah sakit. Karena ancaman Joker tadi, penduduk kota Gotham panik. Karena tidak ingin rumah sakit diledakkan, banyak yang ingin membunuh Reese. Polisi pun memerintahkan untuk mengosongkan setiap rumah sakit yang ada di Gotham. Ternyata ini pun merupakan salah satu rencana Joker agar bisa mengunjungi Harvey yang sedang dirawat di rumah sakit. Joker pun berhasil memasuki ruangan di mana Harvey dirawat dengan menyamar sebagai suster dan ia melumpuhkan petugas yang menjaganya. Joker yang mendatangi Harvey ternyata bukan untuk menyakitinya, melainkan mencuci pikirannya agar sisi jahat yang ada di dalam diri Harvey muncul. Joker memanipulasi pikiran Harvey bahwa Joker hanyalah bagian kecil dari kejahatan yang ada di Gotham. Penjahat sebenarnya adalah para mafia dan para penegak hukum korup di Gotham sendiri. Harvey pun terpengaruh manipulasi Joker, hingga ia bertekad untuk menghabisi para mafia dan para polisi jahat di kota itu dengan caranya sendiri. Tak lama, Joker pun keluar dari rumah sakit dengan gaya khas psikopatnya. Sambil membawa detonator, ia meluluh lantahkan rumah sakit tersebut. Teror tak berhenti di situ. Joker mengancam akan meledakkan terowongan dan jembatan yang ada di Gotham. Penduduk pun panik dan berusaha keluar dari kota Gotham. Harvey Dent alias Two-Face pun mulai menebar teror. Satu persatu, ia mulai memburu orang-orang yang terlibat dalam penculikan dan kematian Rachel. Dimulai dari polisi yang membawanya, yaitu Woods, yang ternyata juga telah disuap oleh Joker. Maroni sang mafia
yang sebenarnya tak terlibat langsung juga menjadi sasaran. Hingga Ramirez, anak buah Gordon, yang ternyata terpaksa melakukan yang diperintahkan Joker agar ibunya yang berada di rumah sakit bisa tetap hidup. Warga yang ingin keluar dari kota pun dengan bantuan polisi diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kekacauan. Di sini disediakan 2 kapal besar untuk menampung mereka dan meninggalkan kota, di mana satu kapal berisi warga biasa dan satu kapal lagi berisi para narapidana. Ternyata di dalam masing-masing kapal sudah ditaruh bom beserta pemicunya. Dan ini pun lagi-lagi sudah direncanakan oleh Joker agar masing-masing dari penghuni kapal berlomba untuk meledakkan kapal yang lain agar mereka bisa bertahan hidup. Mereka juga diancam, jika masing-masing kapal tidak ada yang menekan tombol sebelum jam 12 malam, maka Joker sendiri yang akan meledakkan mereka semua. Awalnya, mereka masing-masing berebut supaya kapal yang lain diledakkan. Mereka panik karena takut kapal yang mereka naiki akan diledakkan oleh penghuni kapal yang satu lagi. Hingga para warga pun melakukan voting untuk memutuskan akan meledakkan kapal yang berisi narapidana atau tidak. Namun setelah voting diputuskan untuk meledakkan kapal para napi, tidak ada yang berani menekan tombol. Akhirnya kapal yang berisi para kriminal pun tidak jadi diledakkan. Di sisi lain, kapal yang berisi para napi pun tak kalah panik. Hingga akhirnya ada salah satu tahanan yang bertubuh besar dan menyeramkan merebut pemicu dari tangan polisi. Dikira mau memencet tombol untuk meledakkan, ternyata ia malah membuang pemicu itu ke laut. Kedua kapal pun tidak ada yang diledakkan. Jadi, meskipun mereka narapidana, tidak ada yang tega meledakkan kapal yang berisi orang sebanyak itu. Di tempat lain, Gordon yang sedang berusaha menangkap Joker dan anak buahnya, ditelepon istrinya dan diberitahu bahwa mereka telah diculik. Dan ternyata Two-Face lah yang telah menculiknya dengan bantuan Ramirez yang telah diancam juga olehnya. Two-Face menyalahkan Gordon karena terlambat menyelamatkan Rachel sehingga tewas, dan ia ingin Gordon merasakan apa yang ia rasakan. SWAT yang dipimpin Gordon telah siap menembak para badut yang dikira anak buah Joker. Untungnya Batman mengetahui bahwa badut yang dikira para penjahat ternyata adalah para tawanan yang diikat, disumpal mulutnya, dan dipakaikan topeng agar menyerupai anak buah Joker. Sedangkan para dokter dan perawat prialah anak buah Joker yang sesungguhnya. Pada akhirnya polisi mengetahui kalau penjahat yang sebenarnya bukan para badut, dan mereka berhasil menyelamatkan Sandera dan menangkap anak buah Joker. Di tempat lain, Batman yang menemukan Joker berkat bantuan Mr. Fox akhirnya bertarung. Dengan dibantu 2 anjing ganas, Joker berhasil membuat Batman terpojok. Di saat terdesak inilah, Joker mengajak Batman menyaksikan kapal yang dikiranya akan meledak dan dianggapnya sebagai pesta kembang api. Namun, hingga waktu yang telah direncanakan Joker tiba, kedua kapal belum meledak juga. Ya, karena masing-masing penghuni kapal tidak ada yang menekan tombol. Joker merasa kesal dan akan menekan tombol pemicunya sendiri agar kedua kapal meledak. Namun Batman berhasil menggagalkannya dan berhasil mengalahkan Joker lalu menggantung Joker dengan posisi terbalik. Namun Joker berkata pada Batman kalau ia masih punya satu kartu as lagi, yaitu Harvey Dent yang kini berubah menjadi jahat. Batman pun segera meninggalkan Joker untuk segera mengejar Harvey yang akan membunuh Gordon dan keluarganya. Batman pun datang ke tempat di mana Two-Face menyekap keluarga Gordon. Walau sempat tertembak, Batman akhirnya berhasil menyelamatkan anak Gordon, dan Harvey pun tewas terjatuh dari lantai atas gedung. Karena tak ingin nama Harvey tercemar dan akan menyebabkan para penjahat bebas, akhirnya Batman pun berkorban. Ia menyuruh Gordon untuk mengatakan bahwa semua orang yang telah dibunuh Harvey dan kematian Harvey adalah perbuatannya, sehingga Harvey akan tetap menjadi simbol kebenaran di kota Gotham. Walaupun awalnya Gordon tidak menyetujuinya, namun pada akhirnya ia hanya bisa pasrah dan menyimpan semua rahasia itu. Kini penduduk Gotham hanya tahu berita bahwa Harvey Dent adalah pahlawan yang menolong mereka. Sedangkan Batman menjadi seorang pemburu penjahat yang kini diburu layaknya seorang penjahat. Hanya Gordon dan keluarganya yang tahu siapa kesatria sebenarnya. Bukan Harvey yang dikira kesatria putih, melainkan kesatria hitam alias Batman The Dark Knight. Film pun tamat. Terima kasih sudah mengikuti cerita film ini sampai habis. Semoga kalian semua terhibur ya. Sampai jumpa lagi di alur cerita lainnya dari Wahana Cerita. Sampai jumpa.